warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mengajak kawan-kawan semua untuk mengenal apa itu Buddhisme. Baiklah, kawan-kawan semua bisa menyaksikannya sebagai berikut. Abhidhamma Teori Kepribadian Timur. Teori kepribadian Timur berasal dari wawasan Buddha Gautama pada abad ke-5 sebelum Masehi. Abhidhamma telah berkembang di India pada abad ke-15. Abhidhamma mengajarkan suatu tipe ideal kepribadian sempurna yang telah dijadikan kiblat analisis olah pikir. Buddhisme menggunakan istilah Atta dalam bahasa Pali atau Atman dalam bahasa Sanskerta untuk menyebutkan aku, sang diri atau jiwa. Adapun tokohnya yaitu Bhikkhu Nyanaponika yang merupakan sarjana Buddhisme modern. Pada ajaran ini, pemikiran adalah titik tolak maupun titik pusat dan merupakan pemikiran yang dibebaskan dan dimurnikan oleh seorang santo, yaitu suatu titik kulminasi. Adapun yang menjadi objek dari psikologi Abhidhamma, yaitu yang pertama mengenai penginderaan dari panca indera, yang kedua pikiran-pikiran yang dianggap sebagai indera keenam, dan yang ketiga yaitu setiap keadaan jiwa terdiri atas sekumpulan berbagai sifat jiwa, misalkan benci, cinta, adil, sosial, dan lainnya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepribadian Abhidhamma. Yang pertama yaitu secara langsung diturunkan dari prinsip bahwa faktor-faktor jiwa muncul dalam kekuatan yang berbeda-beda. Yang kedua, motif yang ada pada manusia berasal dari analisis mengenai faktor-faktor jiwa dan mempengaruhi dari faktor tersebut pada tingkah laku. Yang ketiga, terdapat dalam buku Visuddhimagga merupakan pedoman untuk meditasi sesuai dengan ajaran Abhidhamma abad ke-5 Masehi. Dalam buku tersebut terdapat tipe-tipe keutamaan kepribadian, yaitu metode yang digunakan dan menjadi saran untuk menilai tipe kepribadian dengan mengamati secara seksama cara berdiri dan bergerak. Misalnya, ada orang yang kuat nafsunya atau senang pada kenikmatan, berjalan dengan anggun, orang yang penuh dan kebencian, suka menyeret kaki yang sedang berjalan, dan orang yang dikuasai oleh delusi. Tokoh utama Buddhisme dan pemikirannya. Tokoh utama Buddhisme ialah Siddhartha Gautama. Ia lahir di masa Magadha 546 hingga 324 Masehi di Lumbini. Ia dikenal dengan Sakyamuni atau orang bijak dari kaum Sakya. Dalam pencerahannya, ia menyampaikan tentang 4 kebenaran yang sering disebut dengan Karvari Arya Satyani. Keempat kebenaran itu ialah ada penderitaan, ada penyebab penderitaan, ada penghenti penderitaan, dan yang keempat ada jalan keluar dari penderitaan itu. Dari hasil keempat kebenaran utama tadi melahirkan implikasi filsafat, yaitu doktrin karma, doktrin ketidakpermanenan, doktrin ketidakberadaan roh, doktrin tidak ada Tuhan, doktrin eksistensi relatif, dan hukum sebab akibat. Dikisahkan dalam meditasinya, Siddhartha pernah dihantui rasa bimbang, keraguan, tetapi dengan pendirian yang kuat dan pemikiran yang tidak bergejolak, itu dapat menghantarkan dia ke dalam puncak keberhasilan dan menghantarkan dia menjadi Buddha yang tercerahi. Yang keempat, ada konsep karma dan jalan hidup manusia. Dalam pandangan Buddha, terlahir sebagai manusia adalah perjalanan yang sulit dan merupakan kesempatan yang sangat berharga. Hal ini ditulis dalam Dhammapada Buddha, Vagga Syair 182,
yang mengatakan sulit terlahir sebagai manusia karena kualitas karma baik yang mendorong lahir ke alam manusia adalah sila atau moralitas yang sangat baik dan dikatakan sangat berharga, karena di alam manusialah kita akan melihat dengan jelas penderitaan atau samsara, sehingga kemungkinan untuk membebaskan diri dari penderitaan lebih besar. Secara kosmologi Buddhis, alam manusia atau manusia adalah alam tengah antara alam menderita atau alam apaya dan alam bahagia atau sugati. Hal ini akan memungkinkan manusia untuk merasakan penderitaan dan kebahagiaan yang silih berganti. Seperti ada kata pepatah, di mana kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas dan kadang kita berada di bawah, di mana kadang kita merasakan kebahagiaan dan kadang kita merasakan kesedihan. Bagi yang mengerti arti kehidupan akan memaknai jalan kehidupan dengan baik dan menghargainya dengan tidak memikirkan persoalan duniawi saja. Karma merupakan salah satu bagian dari dharma. Dharma dapat diartikan sebagai kebenaran sejati. Hukum karma adalah hukum sebab akibat tentang perbuatan. Jadi di sini hukum karma itu adalah hukum sebab akibat perbuatan kita. Hukum karma menjelaskan setiap perbuatan yang kita lakukan mendapat akibatnya. Seperti halnya kita berbuat baik, maka akan mendapat akibat baik juga. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka kita juga akan mendapat akibat buruk juga. Yang menjadi pusat hukum karma adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap makhluk dan hasilnya pun untuk pelakunya sendiri. Dalam agama Buddha, nasib baik atau buruk yang diterima seseorang bukanlah karena takdir. Semua terjadi karena akibat dari karma. Dari konsep dan pandangan Buddhis, kerja karma adalah apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari karma masa lalu. Dan masa kini dan yang dilakukan sekarang akan menentukan masa akan datang dan juga masa kini. Jadi dapat dikatakan hukum karma itu bukanlah hukum yang disebabkan oleh adanya takdir, tapi hukum karma sendiri terjadi karena sebab akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan. Misalnya kita telah berbuat baik, suatu saat kita akan dibalas dengan kebaikan tersebut. Dan jika kita berbuat keburukan, maka suatu saat kita akan mendapatkan keburukan tersebut. Jadi semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan adanya takdir. Karma adalah sebab akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Konsep kematian dan penderitaan menurut Buddhisme. Kematian atau marana adalah selesainya waktu kehidupan manusia selama di dunia atau selesainya unsur-unsur kehidupan manusia selama di dunia ini. Nah, konsep kematian menurut Buddha atau Buddhisme ialah bahwa kematian itu tidak pernah lepas dari penderitaan. Mereka mempercayai bahwa setelah kematian akan ada surga dan neraka. Nah, menurut Buddha, setelah kematian maka akan ada kelahiran kembali walaupun kelahiran tersebut tidak pada kehidupan semula. Menurut Buddha atau Buddhisme terdapat 3 tanda menjelang ajal kematian. Yang pertama itu Gati Minita. Gati Minita ini ialah gambaran tempat kelahiran yang akan dialami setelah kematian. Maksudnya di sini tuh gambaran kita akan lahir di mana lagi setelah kematian itu selesai. Nah, yang kedua ini Kana Nimitta.
Kamma minita. Kamma minita ini gambaran yang telah diperbuat selama manusia hidup di dunia. Nah, maksudnya di sini itu gambaran-gambaran ini tuh perjalanan hidup atau perbuatan-perbuatan kita selama di dunia ini akan terlihat kembali di situ saat ajal menjelang kematian kita. Nah, yang ketiga ini asana kamma. Asana kamma adalah perbuatan terakhir kalinya yang ingin dilakukan. Nah, maksudnya di sini itu apa yang ingin kita lakukan saat yang belum tercapai saat akhir-akhir ajal kematian menjelang pada diri kita. B. Konsep penderitaan atau duka. Nah, menurut Buddha, penderitaan manusia diakibatkan oleh perbuatan yang terjadi selama di dunia ini. Nah, maksudnya di sini itu perbuatan yang kita alami, yang kita perbuat selama di dunia ini, perbuatan jahat yang kita lalui selama di dunia ini. Nah, itu akan berdampak kepada kita sebagai bentuk penderitaan akibat perbuatan kita tersebut. Nah, menurut Buddha, penderitaan ialah suatu keadaan yang menyebabkan manusia itu sengsara. Nah, setelah perbuatan keji atau perbuatan jahat yang kita perbuat selama di dunia itu akan membuat diri kita lebih sengsara lagi. Konsep jalan menuju keselamatan ada dua jenis. Yang pertama itu ada keselamatan relatif dan yang kedua itu ada keselamatan absolut. Di mana keselamatan relatif ini banyak yang mengatakan bahwa keselamatan merupakan suatu jaminan yang kekal. Jadi setelah orang meninggal dan terlahir kembali penuh dengan kesenangan di alam surga. Dan bagi agama Buddha, keselamatan jenis ini disebut sebagai keselamatan yang relatif. Kenapa? Karena alam surga sebenarnya tidak kekal dan masih di dalam cengkraman pelapukan, terus masih berpijak pada 4 unsur, air, api, udara, dan tanah, dimana masih senantiasa menuju jalan kehancuran. Yang kedua itu ada keselamatan absolut. Jadi di dalam agama Buddha juga mengajarkan bahwa surga itu bukanlah tujuan tertinggi bagi semua makhluk hidup. Kenapa? Karena menurut agama Buddha, alam surga ini masih memiliki nafsu kesenangan indria dan terbebas dari sebuah penderitaan, keadaan tanpa nafsu, keinginan, pemadaman semua kotoran batin yang merupakan keselamatan tertinggi, yaitu keselamatan absolut atau disebut juga sebagai kebebasan mutlak, dengan bahasa lain nibbana atau nirvana. 8 jalan kebajikan, Noble Eightfold Path. Jalan utama berunsur 8 merupakan ajaran utama agama Buddha yang menjelaskan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau dukkha dan mencapainya pencerahan. Jalan utama berunsur 8 adalah bagian keempat dari 4 kebenaran mulia. Di dalam jalan ini mengandung unsur sila atau kemoralan, samadhi atau konsentrasi, dan pama atau kebijaksanaan. Dan berikut pengelompokan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ialah pengertian benar atau samadhi. Pengertian benar adalah pengetahuan disertai dengan penembusan terhadap 4 kesunyatan mulia, hukum talap 3 atau 3 corak umum, hukum patika samuppada, dan hukum kamma.
Lalu yang kedua adalah pemikiran benar atau sama sangkapa. Pengertian benar mengakibatkan pemikiran benar. Oleh karena itu, faktor kedua jalan utama ini mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, melenyapkan pikiran-pikiran jahat. Lalu yang kedua ialah mengembangkan pikiran-pikiran baik. Lalu yang ketiga adalah ucapan benar atau sama vaca. Ucapan benar adalah berusaha menahan diri dari berbohong, memfitnah, dan percakapan-percakapan yang tidak bermanfaat. Nah, dapat dinamakan ucapan benar jika memenuhi 4 syarat, yaitu ucapan itu benar, ucapan itu beralasan, ucapan itu berfaedah, dan ucapan itu tepat pada waktunya. Lalu yang keempat adalah perbuatan benar atau sama kamanta. Perbuatan benar adalah berusaha menahan diri dari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, perkataan tidak benar, dan penggunaan cairan atau obat-obatan yang dapat menimbulkan ketagihan atau melemahkan kesadaran. Lalu yang kelima adalah pencaharian benar atau sama ajva. Pencarian benar berarti menghindari diri dari permata pencarian yang menyebabkan kerugian atau penderitaan makhluk lain. Lalu yang keenam adalah daya upaya benar atau sama pajama. Usaha benar dapat diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan, yaitu berusaha mencegah munculnya kejahatan baru, berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada, berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul, dan berusaha memajukan kebaikan yang telah ada. Lalu yang ketujuh ialah perhatian benar atau sama sati. Perhatian benar ini dapat diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan, yaitu perhatian penuh terhadap badan jasmani, perhatian penuh terhadap perasaan, perhatian penuh terhadap pikiran, dan perhatian penuh terhadap mental atau batin. Lalu yang kedelapan ialah konsentrasi benar atau sama samedi. Konsentrasi benar adalah melatih konsentrasi. Dengan demikian, seorang praktisi memusatkan pikiran kepada suatu subjek pikiran hingga mencapai konsentrasi penuh dan masuk ke dalam kondisi meditatif atau jannah. Konsep sifat fana. Menurut konsep dari Abu Yazid Al-Bustami dalam tasawuf falsafi, fana secara harfiah berarti hilang, hancur, atau meninggal. Beberapa penelaah sufisme sering membandingkannya dengan nirvana dalam Buddhisme. Dengan fana, para sufi berupaya menekankan keinginan untuk melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi, bahkan melepaskan diri dari sifat insani. Dengan cara itulah mereka meyakini ketersambungan dan upaya melebur di dalam yang ilahi menjadi mungkin. Fana hanyalah salah satu dari 2 proses yang bersifat dialektis. Ketika melebur dan ada di dalam Tuhan, dengan cara mengosongkan diri dari sesuatu yang kelana dan sementara, mereka sesungguhnya juga mengalami percobaan mencacap kekekalan zat ilahi, menyatu dalam wujud yang hak, wujud yang abadi dan mutlak. Itulah yang disebut para sufi sebagai bako atau kekekalan. Karena itu, dalam pengalaman fana ataupun bako, kesementaraan merupakan keabadian. Menurut Hakim 1996, dalam pokok ajarannya, Hinayana, dalam kitab Kanonik, apa yang berada untuk sesaat saja itu disebut Dharma. Ajaran Mahayana yang terkenal ialah konsep 3 tubuh Buddha, atau Trikaya. Banyak yang menganggap bahwa konsep ini merupakan sesuatu yang khas. Trikaya diuraikan dalam 3 hal, yakni Dharmakaya, yang diterjemahkan sebagai tubuh Dharma atau tubuh realita. Yang selanjutnya ada Sambhogakaya, yang diterjemahkan sebagai tubuh kebahagiaan atau tubuh yang mutlak dari seorang Buddha. Yang ketiga, Nirmana Kaya, yang diterjemahkan sebagai tubuh jelmaan, yaitu suatu tubuh hasil penjelmaan seorang Buddha demi menguntungkan sesama makhluknya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.